Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih membicarakan mengenai perpindahan kalau radiasi. Di video sebelumnya kita review kembali ya, kita kan udah bahas mengenai setiap benda itu punya daya pancar atau laju kalau radiasi dengan rumusnya masing-masing. Kemudian benda hitam juga sama punya daya pancarnya atau laju kalau radiasinya. Di sini pembedanya adalah hanya E-nya aja, emisivitas, di mana kalau benda hitam emisivitasnya sama dengan 1, kalau setiap benda itu antara 0 sampai 1. Gitu kan? Nah, sekarang kalau misalnya kita mau bahas energinya atau Q-nya, ya, energi kalau radiasi gimana sih? Kalau kita lihat ini kan P sama dengan Q per T, berarti kalau kita mau nyari Q, T-nya tinggal pindahin aja gitu kan, sehingga si rumus Q sama dengan P dikali T. Nah, kemudian kita tahu kalau setiap benda itu P-nya diganti dengan E kali sigma kali A kali T pangkat 4, sehingga kita bisa ganti rumus Q-nya atau si energi radiasinya menjadi E dikali sigma dikali A dikali T pangkat 4 dikali T waktu, kalau ini suhu ya. Jadi P-nya kita ganti ini ya, karena sesuai dengan rumus si setiap benda yang memiliki laju kalau radiasi. Kemudian untuk benda hitam, ya, benda hitam, gimana nih energi radiasinya kalau mau dicari? Kita bisa ganti P-nya dengan ini, sehingga energi radiasinya bisa dihitung dengan rumus Q sama dengan, nah, sigma dikali A dikali T pangkat 4 dikali waktu, gitu. Perhatikan baik-baik soal berikut. Di sini ada suatu benda hitam suhunya 27 derajat Celcius memancarkan energi Rj per S. Jadi kita bisa tuliskan suhu awalnya atau T1 27 derajat Celcius, kita tambahin 273 jadi 300 Kelvin ya. Di sini kita ganti suhunya menjadi Kelvin atau kita konversikan. Kemudian untuk energi R, satuannya J per S. Satuan J per S ini, Joule per second ini adalah daya pancar atau laju kalor secara radiasi, berarti P ya. Kita namain P1, ini awalnya. Sama dengan RJ per S. Kalau misalnya P1-nya J per S, artinya kan setiap detik dia memancarkan energi sebesar R gitu kan. Berarti energinya adalah RJ, R Joule gitu ya. Kita hilangkan per S-nya karena dianggap dia kan di sini setiap detik atau setiap 1 detik dia memancarkan energi sebanyak R. Berarti Q1 awalnya adalah R kita anggapnya. Kemudian T2-nya di soal di sini suhunya menjadi 327 derajat Celcius atau 327-nya ini tambahin 273 supaya Kelvin. Jadi suhu keduanya 600 Kelvin ya. Oke, kemudian kita mau cari energi yang dipancarkan jadi berapa atau Q2-nya itu nanti jadi berapa. Di sini kita ingat lagi tadi ya, kalau P, daya pancar itu adalah energi per waktu. Kemudian kita tahu ya, kalau misalnya benda hitam, itu rumus daya pancarnya sigma kali A kali T pangkat 4, sehingga kalau kita mau nyari Q, energi, itu kan tinggal sigma kali A kali T pangkat 4, ini adalah daya pancar, dikali waktu, yaitu T. Nah, kemudian karena ini adalah perbandingan jenisnya ya, keadaan awal dengan keadaan akhir atau keadaan pertama dengan keadaan kedua, sehingga kita bandingkan antara Q di sini dengan siapa? Dengan suhunya. Karena di sini diketahui di soal perbandingan keadaan awal suhu ya, tuh. Kemudian perbandingan awal energi di sini. Jadi, yang lainnya nanti kita tidak perhitungkan. Toh juga di soal tidak diketahui atau yang artinya adalah sama. A-nya sama kita coret, T-nya sama kita coret. Kemudian sigma nilainya pasti sama ya karena dia koefisien. Nah, berarti kita masukin di sini Q1 per Q2-nya adalah T1 per T2 pangkat 4 dengan T1-nya adalah 300, T2-nya adalah 600 dipangkatin 4. Ini kalau kita pangkatin 4, gede banget ya. Jadi kita coret aja dulu yang bisa dicoret. 0-nya 2, kita coret ya atas bawah. Kemudian kita tahu 3 bagi 6 itu mereka ini kelipatan 3, kalau 3 bagi 3 itu 1,
kemudian 6 bagi 3 itu 2, sehingga kita dapat pecahan sederhananya adalah 1/2. Ya, 300/16 tadi awalnya sekarang jadi 1/2. 1 dipangkatin 4 tetap 1 dong. Kemudian 2 dipangkatin 4, 2 kali 2 kali 2 kali 2, 16 ya. Jadi, di sebelah kanan ada 1/16, kemudian Q1 tadi di soal R. Kita masukin R, Q2-nya yang dicari, sampai sini tinggal kali silang aja. Q2 kali 1 tetap Q2, kemudian 16 kali R jadi 16R, satuannya Joule atau disingkat J. Sudah terjawab ya, jawabannya adalah yang E. Perhatikan soal berikutnya. Perbandingan jumlah energi radiasi kalor yang dipancarkan setiap detik setiap satuan luas permukaan dari dua benda hitam sempurna yang masing-masing bersuhu 47 derajat Celcius dan 687 derajat Celcius adalah. Di sini kalau kita lihat ya, suhu pertama atau suhu benda pertama gitu ya. Si 47 kita tambahin 273 supaya jadi Kelvin. Maka suhu benda pertamanya adalah 320 K. Kemudian suhu kedua atau suhu benda kedua atau T2 adalah 687 tambah 273 jadi 960 Kelvin. Ini adalah keterangan yang ada di dalam soal. Kemudian kita ingat kembali tadi P itu adalah Q per T, kemudian P itu bisa dicari dari sigma kali A kali T pangkat 4 untuk benda hitam sempurna, sehingga energi atau kalor atau Q atau energi radiasi kalor itu kita bisa cari dengan sigma kali A kali T pangkat 4 kali T. Ya, di mana di sini di soal dikasih tahu setiap detik setiap satuan luas. Artinya ini A-nya boleh kita tidak perhitungkan di dalam soal. Kemudian untuk sigma nilai koefisien apa namanya yang ada di dalam energi radiasi kalor ini kan pasti sama ya 5,67 kali 10 pangkat minus 8. Ini juga boleh kita coret atau tidak perhitungkan sehingga di sini kita bisa dapetin nilai perbandingannya antara Q dengan T adalah Q1 per Q2 sama dengan T1 per T2 pangkatnya jangan lupa pangkat 4. Q1 per Q2-nya biarin aja sebelah kiri, T1-nya ganti 320 per T2-nya 960. Dipangkatin 4 keduanya ya, bukan salah satu aja tapi keduanya. Di sini, karena mereka sederajat sama-sama pangkat 4, nolnya boleh kita coret. Ya, satu di atas, satu di bawah. Kemudian 32 sama 96 itu kelipatan 32, di mana 32 bagi 32 dapat 1, 96 bagi 32 dapat 3. Nah, kemudian ini kita pangkatin 4 ya. Si 1 pangkat 4 tetap 1, kemudian 3 pangkat 4 artinya 3 kali 3, 9. 9 kali 3 lagi 27, 27 kali 3 lagi 81. Sampai sini kita sudah dapat ya, ternyata perbandingan energi radiasi kalor yang dipancarkan setiap detik setiap satuan luas, Q1 per Q2-nya adalah 1/81. Jauh banget ya perbandingannya gitu. Jadi suhu mempengaruhi energi radiasi kalor. Oke, cukup sekian pembahasan kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.